Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jumpa kembali dengan saya Sari SPS, yang mana pada siang hari ini saya akan berbagi pengalaman. Sebelum saudara-saudaraku untuk melihat pengalaman ataupun mendengarkan pengalaman saya, jangan lupa subscribe supaya nantinya bisa melihat video-video yang berikutnya. Kali ini saya akan membawa tema roh gentayangan. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah untuk turun di muka bumi ini untuk beribadah. Namun kadang-kadang manusia melupakan hal tersebut karena dengan adanya gemerlapnya dunia ini sehingga dia lupa akan diri dia siapa, akan kembali nanti kemana, dan kapan dia akan kembali. Wahai kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku semua, manusia ini diciptakan di muka bumi ini satu organ tubuh, namun tanpa kita sadari kita adalah dua, roh dan jasad. Roh pada saat kita kembali di hadapan Allah nanti, itu yang diangkat atau yang diambil malaikat adalah roh kita yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad, bila mana kita nanti kembali, jasad kita akan dikuburkan di alam kubur, yang mana nanti di alam kubur tersebut kita akan dimakan oleh cacing-cacing, oleh hewan-hewan ataupun belatung ular, yang mana yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam alam kubur. Namun semua itu bisa kita nikmati, bisa juga tidak. Kalau amal ibadah kita baik, maka kita bisa menikmati keindahan-keindahan di alam kubur. Namun sebaliknya, bila mana amal ibadah kita di muka bumi ini tidak pernah kita laksanakan, kita lakukan, maka kita akan ditemanin oleh cacing-cacing dan belatung dan mungkin ular-ular yang berbisa, yang akan menggigit, yang akan memakan, akan mencaci maki badan kita, merobek-robek organ tubuh kita, sehingga organ tubuh kita nanti akan hancur lebur kembali menjadi asalnya, yaitu tanah. Kenapa di sini saya membawa pengalaman roh gentayangan? Pada dasarnya Allah mengambil roh umat manusia di muka bumi ini langsung di tangan oleh Allah. Tidak ada yang disebut roh itu beterbangan. Namun kenapa kadang-kadang manusia akan mengatakan di tempat ini ada roh, di tempat ini ada buat tumbal. Itu pada dasarnya adalah bohong. Kenapa orang akan mengatakan roh gentayangan? Kadang-kadang tanpa kita sadari, ataupun kita menyadari, ataupun mungkin kita lupa, Allah itu menciptakan dua macam, yaitu jin dan manusia. Jin yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru manusia. Kalau yang diciptakan pertama kali adalah Nur Muhammad, baru jin dan manusia.
khususnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diciptakan di muka bumi ini tugasnya untuk menghuni ataupun memenuhi muka bumi ini, tanah dan seisinya, untuk beribadah. Kenapa manusia itu akan lupa asal muasalnya, yaitu dari tanah? Kadang banyak manusia yang keliru akan perbuatannya, akan lupa asal muasalnya. Bila mana Allah sudah memberikan sedikit harta, mereka sudah lupa akan jati dirinya. Dia akan mempunyai sifat sombong, iri, dengki, dan sebagainya. Bahkan kalau Allah limpahkan rezekinya, manusia itu akan timbul pelit, kikir, pedit. Tidak pernah mau membagikan hartanya kepada orang lain. Jangankan untuk membagikan, dipotong 2,5% pun dia tidak mau. Padahal kalau kita sadarin, kalau kita nanti kembali di alam akhirat, apa yang akan dibawa kita hanya 3 perkara. Anak yang soleh ataupun solehah, ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Nah, disinilah kenapa manusia mengatakan tadi roh gentayangan. Pada saat roh kita diambil oleh Allah dan jasad kita dikubur di alam kubur, disitulah ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau perbuatan kita baik, maka akan diberikan yang baik. Perbuatan kita di muka bumi ini. Kalau manusia mungkin akhlak di muka bumi ini dia tidak baik, ataupun contohnya ada orang meninggal di pinggir jalan, tabrakan. Pada saat itu terjadi kecelakaan di tempat itu, terjadinya pula, maka orang akan mengatakan di situ ada roh gentayangan ataupun roh yang tidak diterima oleh Allah. Itu salah. Pada dasarnya roh bila mana kita sudah meninggal, dicabut oleh malaikat, maka roh langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disimpan. Setelah kita dikubur di alam kubur, maka roh akan disatukan untuk diberikan pertanyaan. Pertanyaannya di sini adalah, kenapa manusia mengatakan ada roh gentayangan? Pada dasarnya yang disebut roh gentayangan tersebut adalah jin yang menyerupai manusia tersebut, yang mana mereka akan menggoda umat manusia, mereka akan menyelakai manusia-manusia yang tidak beriman, supaya untuk disadarkan lebih baik dan lebih baik. Jangan sampai mereka tergelincir di muka bumi ini. Wahai saudara-saudaraku, sadarilah ingatlah kita ini adalah dari tanah. Dan jangan pernah sekali-sekali kita sombong, pelit, kikir, apalagi pedit. Berbagilah apa yang kita miliki. Semoga dengan kita banyak beramal, semoga dengan kita banyak memberikan ilmu-ilmu yang kita miliki, bersedekah, dan menjadi anak yang soleh ataupun solehah, tentunya nantinya akan membantu kita di dalam alam barzah sana untuk kekurangan dosa-dosa kita, maka akan diampuni dengan 3 perkara tersebut. Jangan sampai kita terlena dengan muka bumi ini, dengan indahnya permainan muka bumi ini. Namun dengan indahnya permainan di muka bumi ini justru akan mendekatkan diri kita di hadapan Allah, supaya kita akan lebih dekat
continue dengan bersungguh-sungguh beribadah. Jangan pernah kita pelit, jangan pernah kita pedit, namun apa yang kita miliki bagikan kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua kita. Doa di muka bumi ini yang mustajab adalah doa kedua orang tua kita. Punya ilmu setinggi apapun tanpa ridho dari kedua orang tua kita, maka ilmu kita nol jadinya. Diibaratkan pisau yang tajam, bila mana tidak diasah dengan kita mendapatkan keridhaan dari orang tua kita, maka ilmu kita akan musnah tanpa ada bekas. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Bagaimana supaya roh kita nanti di hadapan Allah menjadi baik, menjadi soleh ataupun solehah, dan pada saat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita insya Allah melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan senang, tenang, damai. Bahkan jembatan tersebut menjadi jembatan diibaratkan yang sudah ada kasur yang empuk, sehingga kita jalan tidak merasa kasar, tidak merasa kesusahan, namun dengan nyantainya kita berjalan. Walaupun di bawah jembatan Shiratal Mustaqim tersebut ada api neraka. Yuk kita sama-sama saling mengingatkan untuk beribadah supaya roh kita menjadi roh yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana kita nanti dipanggil oleh Allah, kita akan dikenang oleh umat manusia di muka bumi ini, oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang yang baik, yang selalu dermawan, yang selalu istiqomah. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe supaya kalian bisa mendengarkan ataupun bagi berpengalaman di video saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.